Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jarak dulu. Semeter. Enggak boleh lungguk. Semeter ya. Bantu di musajid zaitun. Jarak. Itu cek. Ya, kedua-duanya pindah. Geser. Mari stay. Terus. Jaga jarak. Lah. Aduh, guru ambo di Padang Panjang keceknya anak-anak kok kalau ke masjid supaya ndak ribut, jangan letakkan di saf belakang. Tapi letakkan di saf tapi. Jadi saf satu paling ujung anak-anak. Kalau di belakang sadonya ribut. Heboh. Jadi dipisah. Nah, kalau pisah-pisah kan patuh. Paling main-main aja saja. Nawaina ta'luma wa ta'lima naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyyih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita masih tentang fikih muamalah bab jual beli. Kita membahas tentang syarat-syarat barang yang boleh diperjualbelikan. Sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa syarat barang yang boleh diperjualbelikan itu yang pertama suci, bukan najis ya. Karena barang najis itu tidak dianggap sebagai harta. Kita juga sudah sampaikan bagaimana solusinya untuk barang-barang najis yang berfaedah, yang bermanfaat. Bulan puasa 2023 itu ada redaktur koran Singgalang bertanya pada kami, Ustadz, apa hukumnya menjual cicak mati? Bisa dijual cacak? Bisa, Ustadz. Kemana dijual? Cina. Memang Cina ini semuanya dibelinya aja, Pak. Masuk cacak. Sebab memang ekspornya itu dari Teluk Bayur, katanya seperti itu. Gimana hukumnya, Ustaz? Tidak boleh cicak mati dijual. Lalu bagaimana? Upah saja. Kita sudah sampaikan ya tempo hari. Tolong carikan saya cicak 1 kontainer, ya sudah. Berarti kita dapat uang bukan karena jual cicak, tapi karena upah mengirim cicak. Ya, enggak. Jadi cicak yang najis ini bangkainya itu tidak kita uangkan. Yang kita uangkan adalah jasa pengumpulannya, jasa pengolahannya, jasa pengirimannya. Di sana diolah menjadi obat. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi bukan tidak ada solusi untuk barang-barang najis yang memiliki manfaat. Kemudian apa lagi? Punya manfaat. Maka tidak boleh jual beli barang-barang yang justru memberikan mudarat. Termasuk alat-alat permainan yang haram. Musik yang haram. Tidak semua musik haram. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita tengok kitab-kitab fikih klasik, cari hukum musik, tidak ada hukum musik ternyata, Bapak Ibu. Tidak ada hukum musik, itu dibahas secara tersendiri oleh ulama-ulama fikih klasik. Bahkan hadis yang mengharamkan musik pun tidak ada. Yang ada itu apa? Hadis yang mengharamkan beberapa jenis alat musik. Tidak semua musik diharamkan oleh Nabi, tapi ada beberapa jenis alat musik yang dilarang oleh Nabi. Nabi SAW pulang dari perang Uhud kalau tidak salah. Lupa saya. Entah perang Uhud, entah perang apa. Pokoknya pulang dari salah satu perang. Dalam riwayat lain ada pula dikatakan Nabi SAW datang ke Madinah ketika hijrah, disambut di Madinah dengan rebana. Ya, disambut dengan
Rebana. Rebana itu alat musik enggak? Ya, berarti Nabi mendengar rebana dimainkan. Berarti Nabi mendengar musik enggak? Iya, Nabi mendengar alat musik. Tapi di sisi lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang ma'azif, ya, mazamir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kecapi. Bukan musiknya yang dilarang oleh Nabi, tapi apa? Kecapi. Nah, rebana diperbolehkan oleh Nabi, kecapi dilarang oleh Nabi. Nah, dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa ternyata musik itu tidak ada hukumnya. Musik yang ada hukumnya apa? Alatnya. Apa alat yang dipakai? Kalau kecapi dilarang oleh Nabi. Tapi kalau tadi rebana yang juga alat musik tidak dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian para ulama mencari alasan, kenapa ya Nabi larang kecapi tapi Nabi bolehkan rebana? Barulah ditarik kesimpulan. Ternyata yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah syiarus syarab. Istilahnya seperti itu. Ya, syiar peminum. Tukang minum tua, biasanya minum tua ditemani oleh 3 alat musik. Apa 3 alat musik itu? Yang pertama kecapi. Kecapi, ma'azif. Enggak tahu kecapi? Iya, kalian enggak donan tahu. Apa mata uang Jepang? Mata uang Jepang. Enggak tahu kan ya itu. Lah kelas berapa sekolah? Kelas 5, Ustaz, kelas sampai lah tahu, Ustaz. Iya nah. Kurikulum dulu beda. Lah, jadi yang pertama diharamkan apa tadi? Ma'azif, kecapi. Maka kemudian para ulama kontemporer banyak juga yang mengkiaskan ma'azif atau kecapi ini kepada seluruh alat musik yang bersenar. Apapun alat musik yang bersenar haram. Kenapa? Karena dikiaskan kepada kecapi. Apa saja alat musik bersenar gini, Pak? Gitar, biola, rabab, samisen, ya. Termasuk ya, piano klasik. Karena di balik piano klasik itu ada dawai bajanya. Ya, itu juga termasuk haram. Kalau awak lihat senarnya. Ayo, itu listrik. Itu sintetis suaranya enak. Tunggu dulu. Gagih saja. Ayo tuh. Nah, Koko pakai standar fikih klasik dulu, baru kemudian fikih kontemporer ya. Dulu ketika Habib Ghaz datang kemari, beliau membahas itu dulu, enggak salah. Ya. Jadi yang pertama kecapi, maka sebagian ulama mengkiaskan kecapi dengan seluruh alat musik yang bersenar. Yang kedua apa? Mazamir. Apa itu? Seruling. Tapi tidak semua seruling. Seruling yang diharamkan adalah seruling yang ketika meniupnya batanago, gambuang pipi. Kan ada nanda gambuang pipi. Saluang biasa gambuangnya, bansi gambuangnya. Nanda batanago lah mambuinya, nan lasua saja. Ya. Kalau pupui padi rasanya ndak bano nah, kuliah lah ya. Gambaran ya. Lai tahu pupui padi. Ndak donan tentu. Biasanya kalau dulu saat ketik-ketik, kalau orang sudah menyabi itu batang padi itu bisa dibuat jadi pupui. Habis lain main itu. Lain aja ya. Harmonika ndak batanago tuh, Pak. Ndak batanago. Pokoknya saksofon contohnya. Saksofon itu kan ya. Trompet. Tapi kalau yang alat musik yang ndak batanago, piccolo contoh. Ya, itu enggak ada tanago, Pak. Flute. Ya, itu enggak pakai tanago, mambuinya itu boleh. Walaupun sebagian ulama mengatakan semua yang ditiup. Ya, tapi kalau kita lihat tengok dalilnya ya yang bertenaga. Kenapa? Karena seruling penggembala itu Nabi enggak mau dengar, tapi Nabi enggak larang. Seruling penggembala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat, kemudian terdengar penggembala sedang bermain seruling. Nabi tutup telinga. Apakah itu tanda bahwasanya bermain seruling haram? Enggak. Itu tanda Nabi tidak suka, bukan tanda haram. Karena kalau haram pasti Nabi akan larang. Nabi tidak larang ini orang main, silahkan main, tapi saya tidak mau dengar. Berarti hukumnya apa? Makruh. Boleh, tapi makruh. Nabi tidak suka.
Nah, makanya dari situ kemudian para ulama, berarti apa maksudnya ya? Alat musik yang ditiup, yang dilarang oleh Nabi, yang ini dibiarkan oleh Nabi, yang ini dilarang oleh Nabi. Berarti yang dilarang itu yang tidak ditiup seperti seruling penggembala. Berarti yang tanago. Bantu seruling orang main ular kobra mungkin. Kalau zaman saya suat. Ya. Kemudian apa lagi yang ketiga? Yang ketiga, gandang yang mengecil ke bawah. Ada gandang orang Arab yang mengecil ke bawah. Nah, darbuka. Ya, ada pula yang bentuknya seperti jam pasir. Nah, darbuka, enggak boleh. Kau tiga kau enggak boleh. Kau darbuka ale seruling. Gue lo serulingnya mau diulah aja. Ya, kau serulingnya. Ale enggak boleh. Aduh, lubang-lubang untuk nadanya. Enggak boleh kecapi. Ya. Lah, tigoko zaman Nabi. Kemudian dikiaskan kepada alat-alat musik yang lain. Nah, dicari-cari oleh ulama, kenapa 3 alat musik ini tidak boleh, sedangkan alat-alat musik lain diperbolehkan oleh Nabi seperti rebana tadi. Oh, ternyata masalahnya apa? Masalahnya 3 alat musik ini di masa itu dijadikan sebagai syiar peminum khamar. Orang-orang minum tua, diskonya zaman dulu tidak disko loh. Aku alat musiknya. Ini alat musik peminum tua dulu. Makanya diharamkan oleh Nabi. Jadi jangan bangga ya bapak-bapak ibu-ibu ya. Kalau sesuatu sudah menjadi syiar pelaku dosa, jangan kita lakukan. Sesuatu kalau sudah jadi syiar pelaku dosa, kita jangan lakukan. Zaman dulu musik, ya alat-alat musik yang menjadi syiar pelaku dosa, tidak dilakukan. Tidak boleh. Walaupun hukumnya mungkin aslinya mubah. Ini kan urusan dunia atau urusan akhirat, Pak? Musik itu dunia atau akhirat? Urusan dunia kan? Asal dari urusan dunia, mubah atau haram? Mubah kan, asal dari hukum dunia itu mubah aslinya. Tapi ketika urusan dunia yang mubah ini menjadi syiar ahli maksiat, maka kita tidak boleh tiru-tiru. Jangan tiru-tiru. Apa contoh lain? Misalkan nih contoh, bintang terbalik. Bintang terbalik itu menjadi syiar satanisme, kepala kambing. Ya, kan bintang tuh terserah kok tabalik kok maduk kate sebenarnya ya, tapi ketika bintang itu menjadi syiar satanisme, maka kita jangan hidupkan pula syiar-syiar seperti itu ya. Itu contoh-contoh. Jadi arid ya, haram bukan karena dirinya tapi karena perkara lain yang menyebabkan sesuatu yang mubah aslinya menjadi haram. Nah, itu contoh. Nah, tapi ulama-ulama kontemporer tidak melihat alatnya, Pak, tapi melihat syiarnya tadi. Kalau 3 alat musik ini diharamkan karena alatnya, karena bentuknya, karena senarnya, berarti organ boleh. Sebab organ tidak bersenar, organ tidak ditiup, organ juga bukan gandang. Pertanyaannya, boleh enggak organ? Lagu Cinta Satu Malam enggak? Boleh enggak? Enggak boleh, Cinta Satu Malam boleh. Enggak boleh. Lah, berarti enggak boleh nih lagu-lagu cabul. Yang kita lihat apanya? Bukan lagi alatnya untuk zaman sekarang. Yang kita lihat apanya? Syiarnya. Ini lagu-lagu ahli maksiat enggak nih? Lagu hamil 3 bulan lah. Ya. Tak apa-apa aja lagu orang. Syiar. Nah, balik kepada syiar. Itu kalau pandangan kontemporer. Kalau bukan syiar orang-orang mabuk-mabukan, maka alatnya tidak masalah. Termasuk rebana tadi. Ya, kita juga kiaskan. Kalau alat musiknya bukan syiar peminum tua, maka alat musiknya diperbolehkan. Nah, kalau mendengar lagu tagantuang, lagunya lagu apa? Lagu gas yang tengkurak? Enggak. Kok ngeri lagu badukun orang mah. Ya somande, enggak salah.
Lagu Minang enak, lagu Dendang Perantauan boleh ya. Nah, kalau Dembo boleh kok dulu beda aku Ustaz, enggak masalah. Dan Dembo boleh sebab apa? Tidak ada syiar dosa di situ. Tidak ada syiar dosa. Kalau ada syiar dosa di situ enggak boleh. Ada lagu Minang syiar dosa gini. Contoh lagu Minang yang syiar dosa. Hijau menghijau enggak? Itu yo enggak boleh lah, Bu. Hijau menghijau, hijau calon itu aja. Agak siang tengkurak contohnya itu udah nggak. Ya. Tapi itu yang salah liriknya ya. Hilangkan saja lagunya, jangan saja musik. Kalau liriknya salah, maka liriknya hilangkan. Nah, itu tentang alat. Jadi alat-alat musik ada yang haram ada. Kemudian untuk permainan PS, misalkan ada manfaatnya enggak tuh PS? PS ada manfaatnya enggak? Meja biliar, meja pingpong, kan sama. Itu semua permainan. Lah, permainan yang enggak boleh, ini yang jelas-jelas enggak boleh. Hukum semua permainan itu mubah, Pak. Kan namanya juga urusan dunia ya. Kita katakan asal dari perkara dunia adalah mubah. Kapan haram? Lah, yang haram kalau permainan ini berpotensi menyalahkan takdir. Makanya yang dilarang oleh Nabi itu bermain dadu. Main dadu enggak boleh. Main apa tuh? Yang bermain dadu murni itu enggak boleh. Contohnya main dadu murni itu main apa? Main ular tangga. Enggak boleh. Kecuali anak-anak biarlah. Ya, anak-anak belum mukallaf, Pak. Apa-apa jangan main lo. Adu ayam ya. Kenapa permainan ular tangga atau bermain dadu enggak boleh? Kalau kalahnya main dadu, siapa nanti salahnya? Takdir, Allah salah. Nasib yang disalahkannya. Wah, menyalahkan nasib enggak boleh. Lain dengan permainan-permainan yang melibatkan strategi, contohnya main catur. Dalam mazhab Hanafi haram tuh ya main catur. Kalau dalam mazhab Syafi'i main catur enggak haram. Bermain catur itu hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena buang-buang waktu saja. Tapi tidak haram. Kenapa tidak haram? Kalau orang kalah main catur, dia nyalahkan dirinya atau nyalahkan takdir? Nyalahkan dirinya. Ya, kalau main ular tangga itu kan murni keberuntungan ya. Apa nan keluar, apa nomornya nan keluar, nak do strategi. Nak do strategi. Kalau main ular tangga. Kalau main ludo, ada strategi nak ludo? Kan ada pilihan menunci tindak nak. Ada ya. Main main monopoli. Main monopoli itu tuh keberuntungan atau strategi? Ada strategi ya, ada aja strategi. Pokoknya kalau ada strategi makruh. Kalau tidak ada strategi haram, seperti main dadu. Kecuali diniatkan untuk memperkuat diri. Contoh, ya olahraga berenang, naik kudo. Nah, diniatkan untuk memperkuat diri. Memperkuat diri itu tujuannya untuk apa? Agar kita bisa berguna untuk agama ini. Andai datang nanti panggilan jihad, kita siap. Ya, andai datang panggilan jihad, kita siap. Itu kalau permainan-permainan. Jadi permainan-permainan yang haram tidak boleh. Ya, jangan jual mainan-mainan yang haram. Lanjut. Syarat barang-barang baru masuk, jangan rapik-rapik. Lah Ustaz kecil tadi bajarak. Jangan ke tepi ke dinding lah Ustaz. Alah, astagfirullahalazim. Mana rapik. Tak boleh rapik-rapik. Nah, selanjutnya barang yang diperjualbelikan itu milkutam, milik kita. Berarti tidak boleh kita jual barang milik orang lain. Kemudian barang yang diperjualbelikan itu bisa dipindah milikkan. Berarti barang ini bagaimana? Tidak boleh menjual kerbau lepas, tidak boleh menjual burung lepas, tidak boleh menjual ikan ditabek, dan seterusnya. Nah,
Malam ini kita lanjutkan syarat terakhir, dan ini syarat yang paling penting barangkali ya. Apa itu? Barang yang diperjualbelikan harus diketahui baik oleh pembeli maupun si penjual. Barang yang diperjualbelikan mesti diketahui oleh si pembeli ataupun si penjual. Kalau barang itu ada di majelis akad, maka tidak perlu disebutkan spesifikasinya. Praktek ya. Sekarang. Lain apa iya kau? Lah. Piti. Cek balik ko lah. Ba akadnya Ustaz balik spidol cek. Ayo Ustaz kecil lah. Spidol iko. Lah, berarti itu sudah maklum. Sudah sama-sama tampak, tidak perlu pula disebutkan bara spidolnya. Spidol iko lah jadi itu. Atau spidol dengan ayah. Tidak perlu juga disebutkan Ustaz balik spidol juaya. Tidak. Ustaz wak balik kuah nanado di meja aku sadonya contoh. Ustaz wak balik dua kuah. Lah, ya Bapak Ibu, itu cukup. Tidak perlu pula disebut Ustaz saya beli spidol dengan merek Snowman, board marker, dan detail. Tidak perlu juga detail dalam penyebutan. Ya, kalau sudah mura'ah, kalau sudah tampak ini barang, maka tidak perlu disebutkan secara detail. Silakan. Ya. Kalau membeli rumah juga tidak perlu pula siapa tukangnya berumur, tidak perlu loh. Tapi umur rumah perlu. Berapa umur rumah, ini rumah sudah tapak gajah atau tidak, dan itu dikembalikan kepada masing-masing barang. Apa yang perlu diketahui, apa yang tidak. Membeli mobil juga seperti itu. Kita membeli mobil, apa saja kira-kira yang perlu diketahui. Kilometer sudah berapa kali servis berat, pernah kecelakaan atau tidak, itu mesti disampaikan. Jangan disembunyikan. Ada kawan dulu kecelakaan mobil, dibawa servis mobil. Mobil dibawa servis, apa kata orang servis mobil? Iko tuh Pak, sudah di peluan ku akan rusak-rusak taruh iko. Ancak Pak jual capek, terago masih elok. Setelah dijual, orang yang membeli yang baru terus rusak. Teleponnya bakok tuh perusak guys. Tidak diangkat-angkatnya lagi. Ya, tidak boleh. Tidak boleh kita menyembunyikan aib, harus maklum. Termasuk tindakan-tindakan menyembunyikan aib itu menggali ladu kah? Di bawah cabai-cabai busuk, yang di atas cabai bagus. Pas orang belanja, karuatnya ke bawah. Tidak boleh. Ya, itu tidak maklum. Harus maklum, diketahui rata. Jangan menyembunyikan aib barang yang kita jual. Kalau barang punya aib, sampaikan. Ini barang baru atau barang second, sampaikan. Ya, itu syarat yang kelima, maklum, barang diketahui. Kemudian bukan cuma masalah barang, uangnya juga seperti itu. Uangnya juga harus sama-sama dipahami. Kalau di Indonesia mungkin tidak masalah Pak, uang. Tapi kalau di Eropa sekarang karena mata uangnya mungkin setiap negara dua ya, ada mata uang asli, misalkan Belanda pakai gulden. Tapi kan ada juga mata uang Eropa, euro tuh. Orang bisa jadi kalau mau belanja ya harus tahu ini euro ataukah mata uang yang biasa kita pakai. Kalau di masa Nabi mungkin ya dinar dan dirham. Ini 200 dinar ataukah 200 dirham seperti itu. Kalau di Indonesia ya rupiah, dan rupiahnya jelas ya. Di Indonesia kalau di Minang tuh kadang-kadang ada rupiah memang rupiah, ada pula rupiah ameh. Ya Bu ya. 1 rupiah ameh katanya. Berapa itu 1 rupiah ameh? Wallahualam. Sampai 30 juta sekarang enggak? Iya, 1 rupiah ameh 30 ini tuh. Ya. Bukan sameh ya, sameh dulu kok 1 rupiah emas. Akan berbeda. Kadang-kadang bahasa satu orang dengan orang lain beda. Orang dulu paham, orang kini enggak. Kalau di Bukit Tinggi kadang-kadang orang ngecek kok bara ragonya kok salah ya. Ada istilah itu di sini Pak. Salai sasuku.
saringgi lain istilah mende itu. Kalau saringgi 250 kalau sasuku mau puluh yang mana-mana itu kan ada istilah orang-orang dulu yang mungkin orang kini tidak tahu, maka itu harus disamakan juga persepsi. Satali. Nah, kemudian apa lagi yang juga perlu kita sampaikan? Syarat mengetahui ini berbeda dengan orang jual beli kerbau. Orang jual beli kerbau. Ada orang jual beli kerbau itu di dalam sarung tangan, Pak. Ya. Itu apa namanya itu? Itu namanya menawar. Dulu kamu pernah mengecek kok ganjil ya kok jual beli. Kenapa ganjil jual beli? Orang lain tidak tahu harganya. Orang lain tidak perlu tahu harga jual beli, yang perlu tahu itu penjual dan pembeli. Di tangan di bawah sarung. Ya, kini baru saya tahu apa faedahnya. Tangan di bawah sarung ketika menawar kerbau atau menawar sapi atau menawar ternak itu tujuannya untuk apa? Supaya tidak merusak harga pasar. Ya enggak, Pak? Ini orang jual kerbau. Ini orang jual kerbau. Ini orang ketika membawa kerbau ke pasar ternak niatnya jual 20 juta. Ini orang bawa kerbau rencananya jual 15 juta. Kalau dia koar-koar harga kerbaunya 15 juta, yang niatnya jual 20 juta gimana jadinya? Tuh. Itu pajak merusak ragu gimana? Ya kan? Kan bisa jadi seperti itu. Ini rata-rata di pasar harga orang jual 20 juta kerbau semua. Tiba-tiba datang dia. Kerbaunya itu dia jual cuma dan dia sebut-sebut 5 balai. Ya, ketika semua orang menurunkan harga jadi 5 balai, bawanya pulangnya ingin merusak arago saja kira-kira. Bisa jadi. Itu adab ya. Menyimpan harga, ya termasuk orang-orang jual online kadang-kadang mereka menyembunyikan harga. Kita tanya harga baru dia sebutkan. Salah satu tujuannya sebenarnya itu untuk tidak merusak harga pasar. Sekarang Pak, pasar itu sudah kejam ya. Kejam pasar itu bagaimana? Aku contoh. Ambo dan Ustadz Imam sama-sama membeli buku 100 buah. Contoh. Sama-sama membeli buku 100 buah. Sekarang 100 buah buku ini harga modalnya satu buku 10.000. Berarti 100 buku berapa? 1 juta. Ya. Harga jual buku anggap 20.000. Lah, Imam menjual 20.000. Ini kalau online Pak ya. Imam menjual 20.000, saya jual 10.000. Atau saya jual 15.000. Hitung-hitungannya enggak kabalabur. Nah, 15.000. Nah, Imam kira-kira baru akan pulang modal ketika terjual berapa buku? Ya, 50 buku balik modal. Kalau Ustadz sekitar 75 buku ya. Iya, 60 atau 75. 5 balai, 1 juta bagi 5 balai orang. 6. Ya, 7 ya. Lah 70 buku, tapi dan akan capek laku ya. Nah, ketika buku ambolah tajua 70 buku, nanti 30 buku ku mau jual 10.000 leh. Sedangkan Ustadz Imam masih menjual 20. Bah jadinya. Itu merusak harga pasar. Ini kan model itu awak belanja online Pak Ibu. Wak sedang mencari di toko barang iko, scroll ke bawah, nampak barang dari toko lain yang harganya lebih murah. Ya, jadi kadang-kadang tas'ir itu penting untuk mencegah orang-orang yang melakukan membunuh kadai orang lain, kan seperti itu cara orang membunuh usaha orang lain. Dikasihnya diskon banyak-banyak sampai mati usaha orang. Ketika usaha orang sudah mati, dia kemudian memonopoli harga. Ya. Jadi cara jual beli zaman dulu, ya kadang-kadang kita bisa melihat nilai-nilai moral di situ untuk tidak merusak harga, maka mereka melakukan penawaran di dalam sarung. Ya, bukan gharar itu, bukan. Kecuali ada saksi. Nah, dalam jual beli itu perlu ada saksi, disunahkan ada saksi, Pak. Tapi kalaupun jual beli tidak ada saksi, maka jual belinya sah. Jual beli tanpa ada saksi, jual belinya tetap sah. Nah, jadi itu kira-kira
gambaran-gambaran mengetahui barang yang kita perjualbelikan. Nah, sekarang ketika jual beli itu sudah sah, kan jual beli itu kita sudah belajar syarat barang, syarat uang. Sekarang kita belajar hak untuk membatalkan akad jual beli. Hak membatalkan akad jual beli. Nah, Bapak rencana membeli susu vanila. Pergi ke toko, terambil susu coklat. Lah Bapak iya. Pas pulang tampak ternyata susunya coklat. Balik kita ke toko. Ambo tadi salah beli. Harusnya ambo membeli vanila, ambil coklat. Ambo ingin tukar susu coach. Lah, pemilik toko boleh enggak menolak? Boleh enggak pemilik toko menolak? Orang kadang-kadang menilai dirinya hanya sebagai konsumen. Dia enggak memandang sudut pandang orang yang menjual. Sekarang yang salah tadi siapa? Pembeli yang salah. Dia mau membeli yang vanila, yang diambil malah yang coklat. Dia mau membeli pakaian ukurannya XL, malah diambil yang S. Yang salah bukan penjual. Nah, khiyar ini menjelaskan kapan orang boleh membatalkan akad jual beli. Karena ketika akad jual beli sudah selesai, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada cerita dibatalkan. Sudah berpindah, ini duit, sudah berpindah, ini barang, ya sudah, duit milik si fulan, barang milik si fulan, sudah berpindah. Ya. Kapan boleh dibatalkan? Nah, ini namanya khiyar. Khiyar dalam bahasa Arab. Khiyar yang pertama, hak untuk membatalkan akad jual beli yang pertama itu disebut dengan khiyar majlis. Khiyar majlis itu hak membatalkan akad jual beli ketika pembeli dan penjual belum berpisah dari tempat pelaksanaan akad. Boleh dibatalkan, Pak. Kalau belum berpisah. Contoh. Ya, contoh. Contoh lihat. Nah, yang lalu kecil. Nah, contoh. Oh, zaman perbudakan, jual beli budak. Ayo, kok pembelinya. Lah, zaman budak dia itu. Ah, budak kau sentiang beretong, budak kau sentiang bahasa Inggris. Jadi orang mencari budak kau ndak untuk karajo karya saja doh. Lah, misalkan ada bangsawan ingin agar anaknya pandai bahasa Inggris. Bagaimana caranya? Dibalinya budak nan? Itu dulu. Ya, apa mencari budak yang mana, Pak? Sentiang bahasa Inggris. Akhirnya, enggak sentiang. Berapa harganya, Ustaz? Tanyalah dulu. Kok 3 miliar? Iya tuh, nya sentiang bahasa Inggris. Anda bahasa Inggris kok hampir 1.000. Lah, mau? Iya, 300.000 ya. Oke, ini. Oh iya 3M. Lah pacik dulu. Kan alun berpisah leko, Pak. Lah jangan pai dulu. Kan alun berpisah leko. Takana dewa. Antakana maha bana aku. Ndak jadi doy. Ayolah. Pitih lambo terimo gua. Pitih lambo terimo ndak jadi doa. Kan alun berpisah leko, Pak. Bolehnya membatalkan akad? Boleh. Aku pitih. Yalah ndak jadi. Pailah. Lah, itu kasus pertama. Lah, kasus yang tidak boleh tukar, cari budak pandai bahasa Cina. Aku nyuka. Nishi Shisung. Lah, kau budak pandai bahasa Cina, Pak. Lah, bawa pulang. Lah, jangan elok aja lah, Pak. Bakawan. Tak boleh buli-buli. Lah, bawa pulang elok. Lah, jauhnya. Takana di jalan, takana di jalan, tidak perlu dan budak kalau ke bahasa Cina, mana ada pada bahasa Cina kan?
Cak so Korea le caknya. Bisa dia nak. Nyoko budak so Korea gua. Tapi nyolah pai. Baliknya balik pitih lah dia gia kambo, budak lah dibawanya, tapi ketika balik, kecek wak Ustaz. Oh, enggak bisa. Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi. Apakah hamba salah sebagai penjual? Enggak. Karena sudah itu mananya tuh. Karena sudah akad. Itu namanya apa tuh? Khiyar majlis. Selama penjual dan pembeli belum berpisah, boleh. Tapi kalau sudah berpisah, enggak ada cerita. Kecuali ambo elok. Ustaz, mambana ambo Ustaz. Mambana ambo Ustaz. Ya. Ayolah, nak jadi kena. Suka budak Ustaz. Kau piti dulu. Batalkan dulu. Nah, membatalkan akad jual beli karena pembeli menyesal, itu namanya bukan khiyar. Itu namanya iqalah. Itu hitung-hitungannya ambo basidakah tuh, Pak. Jadi kalau misalkan ibu, bapak membeli baju, salah ukuran, balik kita ke toko. Maka kalau penjual tidak mau mengganti duit kita, toko tidak salah. Toko tidak salah, karena akad sudah terjadi. Tapi kalau toko mau membalikkan duitnya, membatalkan akad jual belinya, maka ketika itu toko terhitung sudah bersedekah. Lala balik piti. Akan tak? Korea. Ustaz lagi ya bonus. Ambil kedua-dua ni, bawa pulang. Ayo maaf piti. Duduk lelok. Kawan tu lelok. Itu yang pertama namanya khiyar majlis. Kapan khiyar majlis tidak berlaku? Kalau orang yang berakad ini melazimkan jual beli, maka tidak sah dia membatalkan akad. Apa contoh? Contohnya zaman sekarang jual beli HP. Bagi contoh Pak. Jual beli HP. Bapak Ibu pergi ke toko handphone, kemudian kita tanya, "Ini ya, beli HP C, HP apa Pak?" Galaxy S25. Galaxy S berapa harganya? 25 juta. Yalah Pak. Kok kotaknya masih bersegel Pak, masih berplastik Pak. Pak, yo membeli. Yo. Ambo buka le kotaknya Pak. Jadi, lah dibukanya kotaknya, lah di duitnya HP-nya, takkan adiknya kaji fikih. Kalau alun berpisah penjual dan pembeli, boleh batal akad. Enggak jadi itu. Itu enggak sah. Enggak sah. Ustaz, kan penjual dan pembeli ketika itu belum berpisah. Walaupun penjual dan pembeli belum berpisah, keduanya sudah sepakat. Apa kesepakatan keduanya tadi? Jual belinya enggak boleh dibatalkan. Lalu bagaimana Ustaz? Apakah masih bisa dibatalkan? Ada. Tadi namanya khiyar majlis. 1. Khiyar majlis ini apa tadi? Membatalkan jual beli ketika penjual dan pembeli belum berpisah. Khiyar majlis. Nah, yang kedua ada lagi namanya khiyar aib. Nah, ini dia. Khiyar hak untuk membatalkan akad jual beli kalau barang yang diperjualbelikan itu punya cacat. Itu boleh dibatalkan akad jual beli. Ini berbeda dengan toman, berbeda dengan jaminan atau garansi. Ini adalah hak untuk membatalkan akad jual beli. Kita membeli tab, mau tekana dulu ketika ketik-ketik. Bapak lah rapi lo beli. Aduh. Elok lah duduk tu. Because tak jual Mau tekana dulu ketika sekolah beli Walkman kau Pak. Tapi Walkman yang mahal tu kan mereknya Sony. Kalau kau merek Sunni. Merek Sunni dulu. Mungkin ada lo Syiah merek cek. Ahbi lah cek nak. Mang Sunni mereknya. Sunny. Ya. Merek Sunny, merek Mason, pokoknya banyak merek-merek murah ketika itu harga 25.000, 35.000. Baiklah ke pasar lereng. Ya, Bukit Tinggi. Baik ke pasar lereng, ndak ambo cubo Pak. Pas membeli ndak cubo, bawa pulang, cubo kaset ke dalam. Malau. Ini itu suara. Iku apa namanya kok? Aib.
Bawa langsung sore itu balik. Ya, wak sekolah parabe dulu naik lu tuh son 7 balik. Pergi ke pasar balik. Balian ke orang ku, ndak ku rusak di tangan aku. Ku ndak boleh. Ya. Karena syariat menjamin hak. Kalau memang barang itu ada aib, ada kerusakan, maka wajib kita membatalkan akad itu. Kalau memang kerusakannya itu ada sebelum barang diperjualbelikan. Lain hal kalau nasib, Pak. Ini lain kalau nasib ya. Kita orang kaya beli kuda 2 miliar. Kuda Prabowo beli kuda harganya 2 miliar. Seminggu mati. Dikirim kuda dari Jawa sampai di Sumbar. Berapa harganya tadi? 2 miliar. Seminggu di Sumbar mati. Balik piti 2 miliar? Enggak. Dia cari itu. Kecuali kuda ini mati karena penyakit yang sudah dibawa dari Jawa. Pas dicek, ya kalau kuda 2 miliar mungkin divisum lo di dokter, balahnya paruitnya enggak. Apa ini sebab kuda mati? Oh, ada kanker. Kapan muncul kanker? Sebelum dia dikirim. Dan kankernya jelas. Kalau kanker jalih, ya enggak boleh. Aib, sampaikan aib. Itu contoh. Ya, dia pitih, kau sawanta saja habisnya sukiro. Pitih, kau bisa sawanta saja habis. Ya, beli apa maha-maha kiranya, maliang dia bisa jadi, bisa jadi. Dunia aku seperti itu. Capek dapet, capek hilang. Tapi kalau zaman kini lambek dapet, capek hilang. Ya, zaman kini, Allahu alam. Zaman kini berbahaya lah. Nah, itu namanya khiyar aib. Balik ke konsep tadi. Kalau ada toko yang membuat tulisan barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi, itu betul, tidak salah. Tapi kalau ingin lebih betul lagi, toko membuat barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi kecuali cacat. Baik, itu lebih baik. Ya. Kalau barang yang dibeli gara-gara salah membeli dikembalikan ke toko, toko berhak menolak. Tapi kalau barang dibeli mengandung cacat, contoh kita membeli susu anak, pas dibawa pulang dicari tanggal kadaluarsanya ternyata sudah lewat tanggal kadaluarsa, itu boleh dikembalikan. Itu contoh. Ya, itu contoh kondisi boleh mengembalikan barang. Kenapa? Karena ada aib. Ada lagi hak membatalkan akad satu lagi. Apa namanya? Khiyar syarat. Khiyar syarat. Nah, khiyar syarat ini apa maksudnya? Hak membatalkan akad jual beli berdasarkan kesepakatan pembeli dan penjual. Biasanya khiyar syarat ini, contoh, kalau contoh prakteknya, Pak, kalau barang ini tidak cocok nanti saya kembalikan ya. Nah, contohnya seperti itu. Ya, kau tidak boleh kalau beli sanjay, tidak boleh aku, Pak, kalau tidak lama. Membeli baju misalkan, dia membelikan baju untuk anaknya sekolah. Dia ragu nih, ukuran anaknya ini S atau XL ya. Ya, entah L, entah XL, nyo ragu. Jadi ya kecil orang menggalih kok, anak ini kelas berapa? Kelas 7 atau kelas 6. Berapa tingginya? Tingginya segi kuambo ya, orang amak-amak kali dia itu. Enggak sarti 60 ada sebutnya. Tingginya segi kuambo ah. Oh itu ukuran S tuh nih. Bawalah ukuran S ko. Kemudian pembeli mengatakan kalau enggak sesuai ambo balian balik yo. Nah, itu namanya apa tuh? Syarat. Ada kalau-kalaunya. Dia mengembalikan bukan karena aib, bukan aib. Sampai itu bukan aib, cabai baru aib. Ya. Dia mengembalikan karena apa? Syarat yang disepakati bersama antara pembeli dan penjual. Dalam kasus cerita kita tadi, syaratnya apa? Kalau indak tamui. Pembaliannya. Kalau tidak sesuai. Contoh lain, kabel. Banyak kabel-kabel wak tidak paham. Tuh, yo, HP itu kabel kadang-kadang bawahnya beda. Kau mini USB kah? Kau Type C kah? Kau Lightning kah? Ya enggak, wah minta tolong dia anak, ya tolong balian kabel HP,
pailah awak ke konter, Pak, bali kabel HP. Batanyalah orang tuh, apa HP anak apa? Aku lah mulai bimbang enak. HP anak ambo iPhone. Dia giahnya lah kabel lightning. Kiranya iPhone-nya iPhone 5 balik. Contohnya model itu. Lah, ketika kita ragu dengan barang yang kita beli kan wajar ada was-was, ya Pak ya. Wajar gitu ada was-was. Ketika was-was sampaikan itu kepada pembeli. Berikan syarat, Pak, Bu, kalau kabel ini tidak cocok nanti dengan HP anak saya, boleh hamba balian beli ya? Boleh ya? Nah, itu namanya apa tuh? Khiyar syarat. Barangnya bagus, barangnya tidak ada aib, tapi tidak cocok dengan barang di rumah. Nah, itu saja masalahnya. Ya, maka boleh membatalkan akad cuma dalam 3 kondisi ini. Dalam kondisi lain, awak salah bali misalkan, atau menyesal, nyo beli PS5 Pak. Yo, nyo baru diangkit jadi P3K. Gaji pertama di balinyo ke apa? PS5. Pas pulang baru tak kena bininya pemberang. Pulang baru tak kena kalau bininya pemberang. Keceknya kenan penjual PS. Dah, biko kalau pulang bisa tolong kecek niko modem. Pokoknya berusaha menyembunyikan, tapi tidak bisa. Sudah menyesal di rumah, apa katanya? Kok tidak bisa? Rusak rumah tangga gara-gara PS. Balik dia ke toko PS, dia kembalikan PS. Apa kata tukang jual PS? Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Yang jual PS tidak salah. Ya, hati-hati. Makanya kalau membeli barang, timbang-timbang dulu. Lihat-lihat dulu, ketahui dulu. Ya, ukur-ukur pula diri dulu. Jangan impulsif. Sal tampak rancak bali, sal tampak rancak bali, tidak seperti itu. Ya. Ini penyakit sekarang. Penyakit dari dulu sebenarnya manusia impulsif. Nah, ada pertanyaan Bapak Ibu? Hak-hak membatalkan akad jual beli? Nah, kalau tidak ada, insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan bahas praktek-praktek jual beli yang dilarang, praktek-praktek jual beli yang haram. Untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi bapak-bapak, ibu-ibu, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah kumpulkan pula kita nanti bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.